saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat bertemu kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Kristus. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita dapat bersama pada pagi hari ini sekali lagi untuk memuji, menyembah Tuhan Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Walaupun kita memang masih terikat dengan keadaan SOP, namun itu tidak akan menghalang hati kita, roh kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kerana kehadiran semua, dan juga ada juga rakan-rakan kita yang lain akan datang ke tempat ini. Okey, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan sebelum itu, kerinduan hati saya untuk membawa kita menyanyi sebuah lagu penyembahan, Bapa Engkau Sungguh Baik. Minta supaya jemaat dapat berdiri bersama. Karena kebaikan Tuhan inilah memampukan kita untuk hadir, untuk hidup sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebagai satu penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Sekali lagi Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Itulah yang harus kita sampaikan kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tidak selalu karena kita memiliki selalu dan masa selama ini Tuhan akan datang sesaat yang disukai kami tempuh. Supaya kami sentiasa hidup berkenan. Haleluya Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih kami Bapa buat berkat pertolongan serta pimpinan Tuhan yang telah Engkau adakan bagi setiap pribadi kami sehingga kami dapat berkumpul bersama sekali lagi pada hari ini, membawa kerinduan hati kami bersama untuk memuji menyembah Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, ampuni kami di atas segala dosa dan pelanggaran kami. Suci dan kuduskan hidup kami di hadapan Tuhan pada hari ini. Layakkan jiwa kami di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Walaupun dalam keadaan dunia yang kami sedang hadapi hari ini menunjukkan bahwa kami sedang berada dalam zaman akhir ini Tuhan, namun kami istiharkan perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya agar kami tetap memandang Yesus sebagai Tuhan dan Raja kebenaran kami. Tuhan Yesus, pimpin kami seterusnya dalam acara ibadah kami akan berlangsung sebentar ini. Apapun yang kami lewati dalam sepanjang ibadah ini, biarlah kiranya semuanya itu akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati setiap anak-anak Tuhan melayani kami pada hari ini. Tuhan telah mengurapi mereka dengan talenta dan karunia yang telah Tuhan khususkan bagi setiap pribadi kami semua, sehingga apa yang kami karyakan itu dapat memberkati banyak jiwa, dan terlebih dalam semuanya itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kami mendoakan khusus bagi seluruh kepimpinan yang ada di gereja Isabi Gunung Batu pada hari ini, baik daripada majelis umum, pelayanan pastor, pelayanan wira, pemuda pemudi, wanita dan juga pelayanan anak. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memohon kekuatan, bahkan hikmat serta kebijaksanaan yang daripada Bapa sendiri, mengolahkan setiap pikiran, tindakan kami sehingga apa yang kami karyakan di tempat ini menjadi pelayanan yang menghidupkan iman kami semua. Haleluya Bapa, berikan kami keteguhan, kekuatan untuk menempuhi semua halangan yang menghambat kami dalam pelayanan ini. Segala roh kemalasan kami tolak keluar demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kan kami ikatan kasih agar kami tetap memelihara keseluruhan perhubungan di antara kami jemaat ada di tempat ini, supaya kami tetap hidup sebagai satu tubuh Kristus yang saling memberkati, mendukung dan mendorong di antara satu dengan yang lain. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencebelakan persekutuan kami di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami tolak keluar daripada persekutuan ini. Biarlah kasih Allah akan sentiasa dinyatakan dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga turut mendoakan pembangunan yang sedang berjalan ketika ini ke dalam tangan Tuhan. Semuanya adalah di dalam rencana-Mu ya Bapa, dari permulaan hingga ke saat ini.
Dan kami yakin dan percaya hingga selesainya pembangunan ini, tangan Tuhan yang penuh kuasa akan terus menopangi semuanya. Diberkati seluruh kepimpinan ataupun EJK yang ada dalam pembangunan ini. Tuhan berikan kami hikmat, bijaksana, daya dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan satu perkara yang besar yang dapat Tuhan guna pakai untuk menyumbang dalam pembangunan ini. Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau Allah yang akan mendahului dalam semuanya, dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk menempuh semuanya ini. Walaupun dalam keadaan pandemik yang sedang berlaku pada hari ini, namun apabila Allah telah mengiyakan segala sesuatu, itu akan berlaku atas kehendak dan rencana-Mu. Beri kami kesepakatan untuk menyokong pembangunan ini Tuhan, supaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi semua pekerja atau kontraktor yang sedang melakukan pekerjaan ini, supaya tangan Tuhan melindungi mereka, jauhkan daripada segala bahaya dan malapetaka. Biarlah semua proses pembangunan ini berjalan dengan selamat karena tangan Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa bagi seluruh pendanaan yang kami perlukan dalam pembangunan ini. Juga kami berdoa kiranya kuasa Tuhan akan menolong kami, bahkan Allah akan membuka sumber berkat daripada surga, sehingga berkat itu akan turun memenuhi dalam segala keperluan pembangunan ini, baik dalam hal keuangan, baik dalam hal teknologi, baik dalam hal tenaga secara manusia. Tuhan akan mempercukupkan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan persekutuan kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Walaupun dalam keadaan kami mendengar berita tentang perkembangan pandemik ini, kluster-kluster baru muncul, namun Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami serahkan gereja SIB Pohon Batu ke dalam tangan-Mu. Tangan Allah yang penuh kuasa melindungi kami semua yang hadir pada hari ini. Bebaskan kami daripada jangkitan COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa tangan Tuhan yang akan terus menopang setiap kami. Panah-panahan daripada kuasa roh kegelapan ini tidak akan berupaya menembus di kami, karena kuasa Tuhan itu adalah mengatasi semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selamatkan gereja kami SIB Pohon Batu, bahkan umat-Mu yang berbakti di tempat ini, supaya kami tidak akan menjadi kluster di tempat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menguasai semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kesempatan pada pagi hari ini juga kami mendoakan bagi negara kami Malaysia untuk kepimpinan yang ada, supaya Tuhan memakai seluruh kepimpinan yang ada dalam negara kami. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka karyakan biarlah itu keadilan, kebenaran untuk semua rakyat jelata, sehingga kami dapat menikmati kasih Tuhan melimpahi seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Jauhkan daripada segala rencana-rencana iblis yang ingin menghancurkan negara kami, baik itu dalam bentuk ekonomi, baik itu dalam bentuk hal-hal keharmonian masyarakat di negara kami. Biarlah kasih Tuhan akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan akan menghidupi segala apa yang kami lewati dalam negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh kepimpinan SIB Sabah, Senanggung, Sarawak ke dalam tangan Tuhan, siapapun mereka pemimpin kami pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan berikan pada mereka, agar mereka apa yang mereka karyakan dalam pentadbiran mereka, sesungguhnya nama Tuhan dipermuliakan dalam semuanya itu. Banyak jiwa-jiwa yang akan dituai bagi kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan acara ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, dalam setiap hati kami. Biarlah kami dapat pada hari ini menyembah, memuji Engkau, meninggikan nama Yesus yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah kami. Di dalam, di atas nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Terima kasih, dipersilakan dulu. Shalom semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita bersama-sama meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan dan layak diagungkan. Meskipun di seluruh dunia saat ini struggle, karena pandemik COVID ini,
Namun kita sebagai orang-orang Kristen, kita tahu dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang boleh kita andalkan atau yang boleh kita harapkan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sembah ini. Allah sumber kuatku. Haleluya. Nyanyikan ini sebagai satu pengakuan kita bagi Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang
kami punya sandaran hanya Kau satu-satunya. Haleluya. Dan saat ini kita akan mengedarkan ketuk persembahan. Minta kelompok Jericho ataupun wakil majelis untuk mengedarkan ketuk persembahan. Dan kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Oke. Sambil kamu mempersiapkan diri untuk memberi, mari kita beri lambaian kiri kanan. Mungkin ada yang tidak perasan siapa yang ada di kiri atau di kanan masing-masing. Pusing kiri kanan, lambai. Oke. Kadang-kadang kita tidak nampak senyuman kan? Kita lambai-lambai saja. Haleluya. Mari kita naikkan pujian denganmu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih karena kami punya Allah yang luar biasa, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang menjadi sandaran dan kekuatan kami. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami persiapkan diri, kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena kami punya pengharapan di dalam Engkau, satu-satunya yang dunia tidak akan dapat berikan. Meski bumi bergoncang, dunia di dalam kerocok, namun kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan satu-satunya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang seluruh hidup kami. Kau pegang
pendengar kami, baik juga yang sedang menonton secara live Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap hati yang datang kepadamu dan rindu untuk dikuat dan diteguhkan, rindu untuk merasakan kembali beroleh kekuatan oleh kasih Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk yang membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Slide yang pertama. Saya membawa kita untuk merenungkan satu topik yang simpel saja, yang simpel, tetapi bagi saya sangat rumit, ya. Karena yang dituntut, masalahnya ada orang yang katakan Allah tidak menuntut apa-apa daripada kita. Pada satu to an extent, mungkin itu saya tidak 100% percaya dengan itu. Ada bahagian kita untuk sebagai orang percaya. Mana boleh gitu saja, santai saja. Impossible begitu. Itu yang saya percaya. Jadi maksud dia dengan topik mengasihi Allah ini yang diambil daripada Matius 22 ayat 37, tidak asing lagi, semua orang tahu tuh. Kalau tanya sekolah anak minggu, bagaimana mengasihi Allah? Oh, itu perintah dia. Oh, dengan kasih sakit hati, memilih begitu. Secara begitu simple sekali explanation daripada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak pun tahu dia belum meresponi. Kalau ditanya, apalagi kalau bagi kita orang percaya. Daripada lagu pujian dan penyembahan kita naik tadi, kita mulakan, kita meletakkan pengharapan kita meletakkan kekuatan kita kepada Allah. Itu salah satu caranya bagaimana kita mengasihi Dia. Itu penyataan kita kepada Dia. Tapi lebih daripada itu kita akan pelajari bersama. Di Matius 22 ayat 37, terjemahan Indonesia, saya belum pasti lagi pakai kitab bahasa Ibrani. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Simple yang Yesus sedang bicarakan. Mengapa kita perlu mengasihi Allah? Mengapa? Mungkin orang tanya, senang Pak, kasih saja. Kasih bagaimana? Bagaimana itu? Bagaimana kita mengekspresikan kasih? Ini tidak terhad kepada pujian bersyukur sembah kita. Lebih daripada itu. Tapi saya ingin bawa kita terlebih dahulu mengapa mengasihi Allah. Yang pertama, karena Allah mengasihi terlebih dahulu. Dan tidak asing lagi bagi kita Yohanes 3:16. Tahu tuh, hafal sudah itu. Dan manusia harus dapat meresponi ini. Yohanes 3:16 kan. Tiket diberi bagi kita adalah untuk meresponi itu. Bagaimana mau mengasihi Allah kalau tidak Allah buka itu jemputan? Saya gunakan perkataan jemputan. Saya cari itu. Bagaimana kita mau mengasihi Allah kalau Dia tidak benarkan kita untuk mengasihi Dia? Itu first place. Pernah kita terpikir begitu? Kalau dalam pembacaan dalam konteks Matius 22, siapa yang menanyakan Yesus soalan ini? Dengan tujuan dia sebenarnya mau uji Yesus, testing. Kepintaran Yesus. Orang-orang Saduki juga menguji Yesus. Kalau baca 22 ini menguji Dia soal kebangkitan. Dan sebelum itu juga Yesus mencerita mengenai perumpamaan menuju jemputan ke pesta perkawinan. Yesus bagi hint dengan mereka, dan
memang kita tahu kalau kita membaca itu mereka masih belum mengerti, karena Yesus masih belum accomplish ataupun misi dia belum selesai. Dia belum disalibkan pada waktu dia berbicara dalam konteks waktu itu. Okay? Dan sebenarnya ketika dia menyatakan itu, kasihilah Tuhan Allahmu, dia mengatakan hadiran dia sendiri. Ini peluang dia untuk kamu kembali mengasihi Allahmu. Karena selama ini pada waktu itu orang-orang Israel, kita tahu kalau pembacaan bilangan ataupun imamat, bagaimana cara mereka menyembah. Bagaimana mereka menyembah dengan segala hukum Taurat mereka, dengan segala peraturan mereka, macam sukar sekali, tidak ada relasi di antara menyembah dengan yang disembah. Latar belakang pembicaraan mereka adalah Matius 22 ini adalah di Yerusalem. Tidak jauh, ataupun mungkin saya belum kaji habis. Mungkin dia di dalam itu perkarangan Bait Suci, sebab ada orang Saduki, orang Taurat di sana memperhatikan Yesus. Yesus sedang badihin. Yesus sedang selalu mengatakan, kamu ada peluang untuk mengasihi Allah, karena diri dia sendiri itu, jemputan itu, dialah tiket itu. Mereka belum mengenal, meskipun pada waktu itu mereka belum dapat menanggapi. Karena mereka begitu perfect, para Taurat, para Saduki, orang-orang terpelajar yang menghafal, pasti ada bagi tahu dia ini hafal sejak itu hukum itu penuh, tetapi di mata Tuhan itu perfect, di mata manusia hidup ibadat mereka tetapi begitu jauh sekali dari Allah. Apalagi orang yang kebanyakan orang biasa, lagilah sukar untuk menyembah ini Allah. Sebab saya nampak itu, betapa sukar itu imam yang ditugaskan. Kalau pada waktu itu, konteks pada waktu itu adalah untuk melayani di bait Allah. Dan dalam 2 minggu ini pun kita juga ada belajar hin-hinnya, bagaimana seorang imam itu harus mempersiapkan diri dia, sebab nyawa dia sendiri tergantung pada persiapan dia untuk melayani. Kalau sebab Allah itu begitu kudus, silap saja boleh mengundang maut. Apa saya terangkan. Jadi begitu jauh sekali kan. Kalau konteks itu masih lagi diamalkan sekarang ini, saya rasa satu pun tidak dapat bertahan. Mulai paham itu? Kalau tidak Tuhan Allah membuka ini jemputan, you can come. Tidak yang menghalang. Jadi kita harus ingat, kalau tidak karena Dia terlebih dahulu membuka bagi kita, no point kita dapat mengasihi Dia, no point kita dapat menyanyikan puji dan syukur kepada semua itu tidak poinnya sudah. Karena yang pertama, Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua, karena Allah yang bertindak melakukan yang mustahil. Yang mustahil, kita perlu melihat ini supaya kita dapat memberikan respon, supaya kita dapat bertahan dalam respon kita untuk mengasihi Dia lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang. Poin yang kedua, karena Allah bertindak melakukan yang mustahil. Yang mustahil ini Dia memulihkan. Itu yang tadi, yang hubungan yang langsung tidak boleh, macam antara 2 derajat begitu. Antara 2 derajat tidak boleh langsung. Tapi karena Dia membuka, yaitu sesuatu yang sangat mustahil. Karena kita tahu manusia itu sangat berdosa, karena kenajisan dosa itu kita tidak dapat reach out. Coba semanapun, kalau Dia tidak bukakan itu bagi kita, mustahil. So karena Dia membuka, Dia melakukan yang mustahil. Dan kita tahu di dalam ketika Yesus di kayu salib, Matius 27, 50 hingga 51, saya tidak tulis di slide yang kedua. Ini slide kita, catat dia.
Matius 27, 50 hingga 51. Saya mengambil petikan ayat ini. Yesus menyerahkan nyawanya. Jika ada soalan, Yesus kamu mati? Yesus tidak mati, dia menyerahkan nyawanya. Ini cara dia membuka jemputan itu lebih lagi, bukan saja kepada orang Israel, umat pilihan, yang ketika dia berbicara mengenai mengasihi Allah itu, dia membuka peluang lebih lagi kepada manusia yang lain. Sampai sekarang ini hal ini masih berlaku. Matius 27, 50 hingga 51. Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Oke, kita semua sudah mengerti ayat ini. Satu lagi simbol ataupun pernyataan daripada surga sendiri, campur tangan. Jemputan itu diperluaskan lagi, campur tangan, dan tabir bait suci terbelah dua. Kalau membaca Keluaran 26, 31 hingga 33, apa signifikannya tabir bait suci itu? Bahwa tabir pemisah di dalam bait suci hanya imam saja yang dapat masuk, seperti yang saya katakan tadi, dengan berbagai persiapan kudus yang mana nyawanya sendiri tergantung pada persiapan itu. Dan kita tahu ketika dia menyerahkan nyawanya itu, Yesus sendiri gantinya. Dan ayat 33 di dalam Keluaran 26, dan tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan antara tempat kudus dan tempat yang maha kudus. Okay. Ini dibuka, okay, tapi tanpa berkompromi dengan keputusan Allah. Itu tidak boleh kompromi. Dibenarkan untuk kita mengasihi dia, tetapi ada caranya. Dan saya dapat bayangan ini, kita kena belajar bagaimana to tap itu tenaga, tapping energi begitu, macam itu Swiss lah. Kita tahu energi pun kuasa elektrik ini dia ada Swiss dia masing-masing. Kalau besar lah dia punya fungsi macam itu ekon, dia punya soket pun tersendiri. Okay? Kalau kita pasang ekon kita macam ada portable itu ekon, kita kasih pasang saja dengan kabel yang biasa, dia boleh berjalan, tetapi dia akan short kan itu. Okay? Fuse dia terbakar. Dia tidak boleh accommodate itu, tidak boleh. Okay? Bekalan tidak serasi dengan yang dibekal kan begitu. Kira dia begitu. Jadi hati-hati di sini. Bila Tuhan buka peluang, tidak semestinya memang dia jemput kita, tapi ada cara dia. Sebab itu awal perumpamaan itu Yesus menerangkan mengenai jemputan itu, bukan? Dan yang kita tahu ada yang datang dengan jemputan, yang menyebut jemputan Yesus itu, jemputan orang kaya itu, dia pakai baju yang tidak bersesuaian. Maksudnya kesediaan dia bagaimana dia menganggap jemputan itu. Kalau dia menghargai jemputan itu, dia akan memberikan persiapan sebaik-baiknya apa yang ada pada dia. Poin yang kedua ini, dia pun Allah melakukan yang mustahil, tidak bermakna. Kita juga suka hati, menhantam saja. Harus ada persediaan dari bagian kita. Dan yang poin yang ketiga, karena harga anugerah yang tak ternilai. Kita tahu betapa sukarnya waktu itu, pada zaman itu orang Israel untuk beribadat pada Tuhan, pada Allah mereka, bagaimana mereka harus melakukan pelbagai korban, persembahan korban, pengampunan dosa, korban penebusan, banyak itu dalam perjanjian lama. Tetapi dalam poin yang ketiga ini, karena harga anugerah yang tak ternilai itu, itulah cara penyelamatan kita terjadi. Dan bagaimana kita menghargai karya keselamatan itu? 1 Petrus 1, 18 hingga 19. Kenapa? Bukan saya katakan bahwa itu harga yang tak ternilai, tetapi kan dalam firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa harga itu
sungguh tak ternilai. Oke? Bukan manusia yang meletak harga itu, tetapi Allah bagi tahu di sana. Dalam ayat dalam 1 Petrus 1:18 hingga 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Bagaimana kita menanggapi harga penyelamatan itu yang diberikan kepada kita, supaya kita memberikan respon yang betul kepada jemputan yang dibuka kepada kita. Poin keempat, karena orang percaya bergantung pada kasih Allah yang setia. Itu yang kita nyanyikan, yang kita angkatkan dalam pujian dan penyembahan kita. Itu yang kita sebut di dalam kita baik di dalam suka, baik di dalam duka pun sekalipun. Yang kita belajar itu pada minggu yang lepas mengenai hal bersyukur. Kesyukuran kita kepada kesetiaan Allah. 1 Yohanes 1:9, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena Dia mampu melakukan semuanya itu, maka itulah Dia setia. Dia bukan, ini harus kita tanggapi, sebab kalau kita tidak berpegang pada hal ini, kita boleh sekejap boleh tawar hati, kita tidak tetap dalam meletakkan kepercayaan kita kepada Dia. Orang percaya bergantung pada kasih Allah yang kepada kasih Allah yang setia. Sumber yang boleh dipercayai, tidak akan mengecewakan. Itu membuatkan kita boleh mengasihi Dia. Nah, yang poin 4 ini adalah mengapa mengasihi Allah. Nah, poin ini. Dan seterusnya dalam yang slide yang kedua, bagaimana mengasihi Allah. Yesus bagiin lagi. Ini yang baiknya, ini yang bertuahnya, ini yang Yesus tidak suka-suka saja memberitahu, oh kamu ikut ini. Di sini bila dikatakan kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu, dia bagi tahu bagaimana, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sering kita dengar itu kan? Ini hati, jiwa, dan akal budi dimiliki oleh manusia. Binatang tidak ada. Sebab Yesus mati, Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk manusia. Hal ini harus kita takluk. Saya guna perkataan takluk, saya coba cari perkataan yang sesuai. Bagaimana supaya hati, jiwa, dan akal budi ini boleh dikawal untuk mengasihi Allah. Karena kenapa saya katakan perkataan takluk ataupun dikawal, karena inilah bahagian yang sering diprovokasi. Agree? Setuju kan? Sering diprovokasi, sering diganggu, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Karena ini, kenapa saya katakan dalam keadaan baik sekalipun buruk, dalam keadaan berkat pun jiwa kita, hati kita itu boleh diprovokasi. Kalau kita begitu senang sekali, itu cara senang juga boleh provokasi. Saya ingat betul, selalu kalau menjelang baru dicerita itu monyet yang berpaut di kelapa itu, ketika digoyang itu pokok, itu monyet buat dia lebih lagi pegang itu pokok. Tapi ketika jangan kacau itu pokok, dialah angin bersepoi-sepoi semua itu hal yang baik, yang enak itu. Maka terlampau lena mungkin dia terlepas. Mungkin itu jenis monyet yang luar biasa, mau kali begitu. Tapi kamu paham di sana. Provokasi boleh terjadi pada akal, hati, dan jiwa kita ini. Sekarang pun kita diprovokasi, bukan?
dengan keadaan, dengan pandemik, diprovokasi dengan ketakutan, diprovokasi dengan tiada pekerjaan, ekonomi turun, kurang ini, kurang itu. Di dalam perkongsian Ibu Martina yang hari itu pun apa saja boleh memprovokasi kita, karena itu namanya manusia. Oke, bagaimana hal ini boleh dikawal? Oke. Ini memerlukan respon kita bersama Allah dalam kita menyambut jemputan Dia itu, dalam kita menghargai harga yang dibayar supaya jemputan itu dibuka kepada kita, dalam kita juga mempersiap diri kita untuk masuk serta di dalam rencana untuk mengasihi Dia itu. Kembalilah mengasihi. Soalnya Yesus sedang berbicara kepada mereka orang Israel, itu yang harus dilakukan kepada umat pilihan terlebih dahulu. Itu sebab Dia harus hadir di tengah mereka, mengingatkan mereka, kembalilah mengasihi Allahmu. Sesuatu yang sangat jauh, kembalilah, kamu boleh. I'm the one, begitu. Tapi mereka tidak dapat menanggapinya. Begitu hati Yesus, kalau kita baca dalam Lukas seterusnya, ketika Dia merenung kepada kota Yerusalem dan Dia menangis, betapa aku rindu untuk mengumpulmu seperti ayam induk kan, mengumpulmu di bawah naungan sayapku, melindungimu supaya kamu merasakan itu kembali. Tetapi mereka tidak dapat menanggapi karena mereka sudah cukup perfect dengan ibadat mereka, apa yang mereka buat itu, tapi hati mereka jauh. Yang pertama, setialah mengasihi Dia, jangan berubah hati. Dalam mengasihi Allah itu, setialah. Jadi jagalah hatimu senantiasa. Dan hati ini kalau dilihat berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebab itu yang sedang diprovokasi. Dan provokasi itu boleh kita lihat ketika di taman itu. Biarpun di taman Eden itu, taman yang tersedia segala sesuatu, ketika Hawa diprovokasi dengan matanya, dengan keinginan dia untuk itu makan itu. Nah, kan nyata di sana terjadi provokasi dari awal. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah, sekarang ini pun berbicara kepada kita, jagalah, waspada. Waspada hati kita, jangan goyah. Waspada, jangan memberikan yang selama ini peganganmu, harapanmu, yang kau nyanyikan, yang selama ini yang kau lakukan di dalam setiap pelayanan yang kau tonjolkan itu di hadapan Allah sebagai tandang mengasihi. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Hati-hati, segala sesuatu boleh saja. Sejauh lamakah kita sudah dalam pelayanan? Lamakah kita sudah mengikuti Tuhan? Jagalah, walaupun dalam sakit penyakit sekalipun, jagalah, tetap setia. Biarpun Tuhan belum memberikan mujizat yang kamu maukan, kesembuhan, jalan penyelesaian, jagalah dalam penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati tidak tentram, hati tidak merasakan damai sejahtera daripada Allah itu, boleh lihat kejadian luaran Dia. Tidak perlu saya sebut lebih lagi. Yeremia 17 ayat 9 hingga 10. Saya lebih kepada ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dan Yesus ketika Dia sering diprovokasi, saya katakan provokasi, sering ditanya, dipersoalkan siapa Dia, diri Dia, semua itu, Yesus tahu kenapa mereka menanyakan itu semua. Karena Yesus menyelidiki hati, isi hati mereka. Dia tahu isi hati mereka. Bahwa Taurat ini semua Dia berselindung di balik namanya ibadah. Tapi hati sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Jaga agar sikap hati kita tidak berubah.
sehingga kita ragu-ragu dan menolak untuk mengasihi Allah. Okay? Itu sebabnya itu adalah satu perjuangan bagi orang Kristen. Okay? Bukan saja aku memilih untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di sana. Okay? Setiap kita ada punya pengalaman bagaimana kita beroleh, bagaimana kita memilih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kita ada pengalaman, baik itu di GKR, baik yang ketika dipanggil untuk didoakan maupun ketika beroleh kesembuhan, berbagai cara Tuhan bekerja. Ketika waktu itu kita tidak mengeraskan hati kita menyerah, kita percaya, kita serahkan. Hal ini bukan pada waktu itu saja kita jaga, senantiasa harus kita pelihara, sebab keraguan, penolakan itu bisa saja terjadi. Oke, kalau kita tidak jaga itu, bagaimana? Apa maksud dia? Apabila kita mulai berubah, itu boleh berubah. Kita mulai menolak mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Boleh kita dengar, tak semesti dia masuk dalam hati, mengambil alih hati pikiran kita, kontrol semua itu. Karena apabila kita katakan, aku mau mengasihimu Allah, mengasihi ini menuntut sebenarnya merelakan Tuhan campur tangan setiap bahagian hati kita. Tengok tadi bahwa Dia menyelidiki hati. Ketika kita katakan, Tuhan kuserahkan hidupku kepadamu. Hidup kita ini bukan pada waktu itu saja, tapi hidup seterusnya. Tabiat kita, pemikiran kita, sifat hati kita, semua itu harus ditunduk, harus dibentuk sesuai firman Tuhan. Jadi bukan setakat mendengar, tetapi akun. Begini perkataannya, akun. Ketika aku katakan aku mengasihi, aku mau mengasihimu, aku mau akun. Okay? Aku mau akun kepada kekuasaanmu. Okay? Bukan waktu itu sudah boom, kamu jadi orang Kristen yang perfect, tetapi harus ada momen-momen yang harus berterusan, yaitu kita itu dibentuk. Karena hati ini seperti baca tadi, cilik, dia pandai tipu sini. Biarpun katakan aku mengikut Tuhan, tapi ada di dalam hati itu ada bahagian ruangan-ruangan kita yang kita masih tutup, yang masih kita keraskan, yang kita tidak mau. Kepada firman Tuhan menegur, disuruh ubah. Ini harus. Aku tahu isi hatimu. Orang lain tidak tahu, orang yang dekat denganmu tidak tahu. Tetapi Allah katakan, aku tahu. Ini bahagianmu yang harus kamu selesaikan di hadapannya. Ini bahagianmu yang kamu sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu. Tapi aku menyelidiki hati, aku singkap setiap ruangan-ruangan hati yang cilik itu. Maukah kau menyerahkan itu? Ubah. Apa yang membuatkan kau hilang waspada? Kau mulai ragu-ragu. Lihat. Ubah. Jangan keras. Bila kau mulai keras, engkau menolak untuk dipimpin. Bila kau mulai mengeras, membatuhkan hatimu, mengeras, akan tuntunan. Jadi engkau tidak mau akun, engkau tidak mau mengasihi, engkau tidak mau menerima, engkau tidak mau melihat. Sama seperti orang Israel itu, mereka tidak dapat tangkap. Dia di tengah-tengah mereka blind, tidak peka, saudara. Poin yang kedua, dalam mengasihi Allah, tetap percaya, tetap beriman pada keselamatan dalam Yesus. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya. 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Okay? Tetap percaya dan tetap beriman. Okay? Hal ini, dasar inilah dasar percaya orang Kristen yang sering mendapat tantangan. Okay?
karena kepercayaan bahwa firman itu sendiri menjadi manusia. Belum lama kita merayakan Kristus, Pak. Firman itu lahir menjadi manusia di tengah-tengah dunia yang masih belum mengenal Dia sebagai satu-satunya juru selamat. Tapi kita tahu itu semua sekarang. Nah, firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah dasar kepercayaan kita juga, berdiri pada iman ini. Okay? Karena sekarang pun masih lagi dunia sukar untuk menangkap ini, bagaimana Dia lahir, Dia wujud di tengah manusia. Allah boleh turun begitu. Okay? Konsep ini sukar dipahami. Kita tahu dengan pertolongan Roh Kudus hal ini kita mampu mengerti, disingkapkan kepada kita. Karena atas dasar inilah percaya dan iman kita bergantung. Okay? Poin yang ketiga, setia berserah dalam kehendak dan rencananya. Yesus membuktikan kesetiaannya. Semua tahu itu. Kita bakal merayakan Paskah, okay? Dan itu sering ditontonkan, sering akan mulai sering di sharing kan mengenai penyaliban itu. Okay? Percaya dan berserah kepada pekerjaan Roh Kudus. Ini menuntut penyerahan kita terhadap firman Tuhan. Saya katakan tadi, karena iman, karena hati itu cilik dan harus ada penyerahan kepada firman Tuhan supaya seiring dengan kehendak dan rencana Allah. Okay? Ibrani 10, 16 hingga 17. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Ibrani 10, 16 hingga 17 bagi yang mencatat. Ibrani 10, 16 hingga 17. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dituliskan di dalam hati ini memerlukan satu tindakan. Okay? Dituliskan di dalam hati itu kalau saya ingat itu kawin. Apa itu kawin? Ukir. Nah, diukir itu memerlukan itu yang mau diukir itu dilorek begitu, supaya dia adalah pada benda yang yang itu loh. Kalau saya mau lorek itu saya loreklah itu di sana. Saya mau lorek nama saya itulah, bukan feudalisme. Okay, bukan feudalisme. Okay, kalau feudalisme itu secara suka-suka saja tanpa kebenaran. Tetapi dalam hal ini dengan kebenaran, dengan kerelaan itu Tuhan menjanjikan ini. Jadi maksudnya Tuhan ingin firman itu diberikan supaya dia berfungsi, supaya kita melangkah seperti yang Dia mau. Ada kerelaan, hati itu mau dibentuk, hati itu rela biarpun dilorek, diukir seperti yang Dia maukan. Mungkin kalau hati itu bukan hati organ yang satu lagi, fungsi yang satu tuh hati ini kalau deriva kepada jantung, jantung. Dan sebab perkataan Inggris dikonvert kepada bahasa Indonesia itu, jadi dia digunakan pada hati. Kalau fungsi jantung tuh heart itu sendiri, kalau dia sudah tidak berfungsi, mungkin ada yang belok lah itu. Jadi tahu ini trombosis apa itu? Belok-belok lah di sana. Kolesterol lah yang membelok, lemak lah yang membelok di sana sampai tidak dapat berfungsi. Jadi kalau ibu presiden orang yang buat itu yang benda itu dia akan coba kasih clearing lah itu, sedutlah semua yang membelok, yang mengagalkan fungsi yang sebenarnya untuk jantung itu. Begitulah dia fungsi sebenar hati kita. Kalau kita mengasihi Dia, Tuhan saja yang boleh perbetulkan itu dengan kerelaan kita. Benar tak? Kalau di hospital lah, dokter akan bagi kamu sign kebenaran untuk membedah.
Pernah kejar-kejar tangkap itu orang mudah dia. Memerlukan itu pesakit rela, sebab dia paling di sana, dia rela. Demikianlah harusnya kita pada Tuhan, benarkan. Kalau setiap ketika kita marah, kita sakit hati, begitu, tidak puas hati, benarkan dia buat pembenahan itu. Sebelum kita tengok orang itu, dia yang masalah itu. Tuhan, ini something wrong with me, gitu. Jangan tunjuk yang lain dulu. There's something wrong with me, begitu. Hati saya sendiri Tuhan, kok kasih saya set balik, begitu. Kalau dia komputer, dia ribut balik, ya reformat balik, begitu. Okay. Setia berserah dalam kehendak dan rencana dia. Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Mazmur 86 ayat 11, dalam penyerahan kita berserah pada kehendak dan rencananya. Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Mazmur mengatakan, tunjuk, ambilin, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bukan sekadar tunjuk, okay? Ini simpang 1, simpang 2, simpang 3, simpang 4, pilihlah. Okay? Bukan saja tengok, supaya aku menurut, aku masuk kepada hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan Nama-Mu. Okay? Bulatkanlah hatiku, jangan lekuk-lekuk hatiku. Sempurna dalam menurut firman-Mu. Ya begitu ya. Wah, perfect betul ini. Ini maksud dia, kalau kita sebutkan tadi itu, yang pertama bila saya sebutkan hati, jiwa, segenap akal budi ini komponen manusia kan. Selagi kita bernafas itulah dia manusia kan. Kalau dia mati dia bukan manusia, dia mayat. Mungkin perkataan dia kasar. Tapi ini maksud dia, selagi kita bernafas, selagi kita berjiwa, begitulah. Selagi kita bernafas, bulatkan hatiku untuk takut akan Nama-Mu. Okay. Tunjukkan, ini bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali, berkali-kali, selagi nafas di kandung badan. Begitu dah bunyinya. Poin keempat, iman yang bertumbuh dalam ketaatan. Iman bukan sekadar mengucapkan pengakuan sebagai pengikut Kristus. Aku mengasihi-Mu Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan. Tidak. Bukan stop di sana. Baru masuk dalam itu bas belum bergerak. Begitulah kira-kira. Kita tidak akan sampai pada destinasi pun, tujuan kehendak Tuhan, kalau kita tidak mulai taat, kita tidak mulai berjalan dalam iman kita sebagai orang percaya. Keselamatan oleh anugerah diberi kepada kita agar kita dapat kerjakan. Ini maksud bila saya katakan bahwa memang Tuhan beri secara cuma-cuma, tapi bahagian kita juga untuk bertindak. Bukan kita mengusahakan keselamatan maksudnya, karena itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Tetapi karena kita sudah menerima itu, kita menghargai itu, kita menghidupkan itu dalam diri kita sebagai orang percaya. Dalam perjalanan hidup kita katakan, aku mau iring-Mu Tuhan, harus menuntut ketaatan. Balik kepada firman Tuhan yang saya sebut tadi, dilorek, dibuka, diekspos segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Hati kita, pikiran kita, semuanya itu. Keselamatan iman tanpa perbuatan adalah mati, kan? Sering disebut itu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengelakkan itu stagnasi rohani. Kalau longkang yang tidak ada keluar, ya, apa terjadi pada longkang yang tidak dapat keluar itu air yang kotor itu, terus impression kita adalah baunya kan, tidak perlu kita berani apa yang bau besar begitu. Jadi begitu dia. Untuk mengelakkan tidak terjadi spiritual stagnation, itu stagnasi lah, dia tidak bergerak, hilang sudah kepekaan dia. Kalau kita sudah mengeraskan hati kita seperti yang poin yang lebih awal tadi, mengeraskan, kita tidak mau dipimpin, jadi sudah hilang kepekaan rohani, dia sudah lali. Kalau sudah tidak peka, maksudnya sudah lali.
sudah tawar. Dia jadi sama sudah dengan keadaan di sekeliling dia. Panggilan hidup orang sebagai pengikut Kristus, orang percaya adalah menjadi terang dan terang. Dia lain dari keadaan di sekeliling dia. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan di sekeliling dia. Di dalam kegelapan yang terjadi di sekeliling dia, dengan keadaan goncangan di sekeliling dia, dia lain. Sebab karena ada damai sejahtera Tuhan, dia menghidup itu di dalam hati. Dia menjaga hati dia, waspada. Oh, dia ingat itu. Nah, ini bukan senang-senang. Ini memerlukan disiplin, ketekunan, ketaatan dari pihak kita untuk menyatakan, aku mau mengasihimu, Tuhan. Poin yang kelima terakhir, senantiasa merindukan persekutuan dengannya. Ini tidak lagi ya. Semua mengerti itu. Tapi soalan dia, betulkah itu di hati kita? Tuhan saja yang mengerti. Tuhan saja yang tahu bagaimana kita katakan, Tuhan, aku rindukan persekutuan denganmu. Karena ini bukan hanya sebatas ibadah kita di sini, ibadah kita dalam tempat-tempat tertentu semua apa, tetapi ini merindukan persekutuan Allah bermaksud senantiasa. Betulkah kita mengakui itu? Mengasihi itu tanda kita mengakui betapa kita bergantung pada kekuatan Allah. Kalau mau lebih kekuatan, mau lebih perlindungan, pergilah kepada sumber yang kita sebut itu tadi, yang setia, yang tidak tergoyahkan itu. Tetapi soalnya kita tidak pergi. Ada waktu sejak bila kita perlu baru pergi, macam ATM machine. Saya perlu duit baru pergi. Tapi ada waktu dia juga, biarpun kita minta, kita perlu ada duit, kita pergi tutup account, tak ada, kosong, nggak ada. Jadi maksudnya hati-hati. Bila Tuhan katakan aku membuka peluang, bukan kita untuk suka-suka, masa itu bukan di tangan kita. Jadi sebab itu perkataan senantiasa itu harus kita ingat. Dia senantiasa buka, tapi Tuhan punya limitnya juga. Anugerah itu punya limitnya juga. Ada masa dia, kita sudah tahu. Orang sekarang ini keluar tiba-tiba pun boleh pingsan, sudah tidak ada. Orang yang kita ingat tengah nazak contoh, tengah nazak, atau orang yang sehat yang menjaga dia yang sudah pergi, kan kita tidak tahu. Jadi berbicara mengenai anugerah itu, bila dia buka jemputan itu jangan abaikan. Bila dia memberikan teguran itu jangan abaikan. Bila masa diberi kepada kita untuk merindukan, karena kata rindu ini tidak terbatas pada waktu, masa, atau tempat. Persekutuan dengan dia itu tidak terbatas pada tempat itu, pada keadaan hati kita. Dia senantiasa ada. Lebih-lebih sekarang dengan keadaan dunia yang penuh ketidakpastian, orang percaya dapat menemukan damai sejahtera dalam kasih Allah. It's still open. Gitu. Terpulang pada kita, mau atau tidak. Adakah kita menambahkan dia supaya tanda kita mengasihi dia? Seperti kata Pemazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, itu dikumandangkan lagu di dalam lagu juga. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bersandar kepada Allah yang memberi belas kasihan kepada kita, seperti dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42. Bersandarlah, dia bagi pilihan. Mau kan? Masih rindu kan? Atau hati sudah mulai ragu-ragu, karena trust dia tidak jawab begitu. Saya tidak rasa apa-apa, mungkin kita mesti ada rasa tengkuk itu lain sudah itu. Bagaimana kita menanggapi itu kerinduan kita untuk bersekutu dengan dia?
Yeremia 4 ayat 1. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Ini dari Yeremia 4 ayat 1. Satu perenungan juga yang saya dapatkan, yaitu dalam Yeremia 4:1. Jika engkau mau kembali, masih terbuka bagi kita yang mendengar, ketika merenungkan firman ini. Baik yang di rumah dikatakan, jika engkau mau kembali, kembalilah engkau kepadaku. Jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu, ya mungkin kita tidak menyembah, ini tidak ada berhala, tapi sesuatu yang mengambil alih kasih Tuhan kepada kita, alih hati kita, pikiran kita itu. Jauhkan itu, jangan lari. Tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapan Allah. Jauhkan itu, datang. Ini open. Kamu mendengar ini, Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah, oleh jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat 17. Kita bukan remuk saja, kita bukan menangis saja ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi jiwa kita harus hancur senantiasa, harus remuk di hadapan Dia, mengakui Dia Tuhan. Kekuatanku hanya ada di dalam-Mu. Bukan sekadar menyatakan saja, tapi kita lakukan itu, kita cari itu. Bagaimana kita mengekspresi rindu kita kepada Dia, kasih kita kepada Dia. Untuk menyimpulkan ini, hanya dengan mengalami kasih Allah, kekuatan bagi orang percaya untuk terus tetap bertahan. Itu saja caranya bagi kita dalam keadaan kita sekarang ini. Dalam keadaan baik sekalipun, kita tidak boleh lari, bahwa hanya dalam kasih Allah sajalah itulah kekuatan kita. Dalam kita menghargai bagaimana Dia mengasihi kita, membuka peluang itu bagi kita, maka kita dapat mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Kami jemput Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus bekerja di hati kami. Selidiki hati kami Tuhan saat ini, baik yang berada di ruangan ini, baik yang berada di rumah menonton. Tuhan, kami berdoa, Engkau tahu apa yang kami lalui dan bagaimana keadaan hati kami dalam segala yang terjadi di sekeliling kami. Tuhan, Engkau menyebut kami untuk kembali kepada Engkau, kembali percaya, kembali berharap, kembali beroleh kekuatan itu di dalam-Mu. Dan ini kami, Engkau lihat, kami mau merespon itu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada di tengah kami, mungkin yang menonton sekarang ini pertama kali mendengar begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi manusia, sehingga Engkau mati di kayu salib, Engkau menyerahkan nyawa-Mu supaya karya penyelamatan itu digenapi, supaya manusia berpeluang untuk menyerahkan hidup, bergantung harap kepada Engkau. Kamu berdoa jika ada yang saat ini memilih menyerahkan hidupnya, Tuhan, mari Tuhan Engkau berkarya, mari Tuhan Engkau jamah hati, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, bahwa sungguh Tuhan Engkau itu ada
dan keselamatan Tuhan yang ada dalam nama Yesus Kristus itu. Kedua, Tuhan mau berdoa, Tuhan lawat hati pikiran kami, perbaharui kami, teguhkan kami, bahwa kami bukan orang percaya begitu sahaja, tapi karena firman-Mu sudah berbicara kepada kami, memberi kekuatan kepada kami. Mari Tuhan Kau bekerja di hati dan pikiran kami, Tuhan. Teguhkan setiap firman yang sudah kami bacakan, yang kami renungkan, ya Tuhan. Tanam, mengambil tempat di hati kami, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bila kami memberi respon yang benar, bila kami katakan Tuhan tidak bahwa kami beroleh kekuatan daripada-Mu Tuhan, maka kami betul kuat karena Engkau Tuhan Bapa, karena janji firman-Mu ya Tuhan Bapa. Bila kami katakan bila firman-Mu mengatakan Bapa bahwa Engkau akan membuka memberikan jalan, Engkau akan memberkati, pasti Tuhan, apapun masalah kami, jalan penyelesaian terbuka. Meskipun kami harus tunggu, tapi itu tidak menolak, itu tidak tidak menyatakan bahwa Engkau tidak berkuasa, tetapi Tuhan Engkau tetap berkuasa. Beri kami kekuatan walaupun kami harus bertahan, ya Tuhan, saat ini Bapa. Beri kami kekuatan hati, jiwa dan pikiran kami, biarlah firman itu menjadi pemimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu setiap satu kami ya Tuhan mendengar. Tolong kami ya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Segala puji dan hormat kami berikan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita mari berdiri. Saya ajak kita sama berdiri. Ready, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik dan amat baik. Ya, kita diberinya firman-Nya, makanan rohani kita yang akan yang pastinya menyegarkan kita, yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Amin. Oke, terima kasih, sila duduk. Kita akan masuk di dalam pengumuman.